Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Reguler. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai piutang usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama, di mana pertanyaan pertama itu membahas mengenai PT Samsaka dalam metode cadangan piutang. Bahwasanya di dalam soal itu diketahui saldo bersih piutang 31 Maret 2017 itu senilai 80 juta, sudah termasuk cadangan piutang tak tertagih senilai 25 juta, dan transaksi bulan Aprilnya itu di bagian A-nya itu penjualannya 646.200.000 serta 30% tunai dan 70% kredit. Lalu ada penagihan piutang sebesar 291 juta, piutang yang dihapuskan senilai 30.240.000. Jadi yang diminta dari soal PT Samsaka ini, buatlah jurnal penyesuaian 30 April 2017 jika estimasi piutang tak tertagihnya adalah 2% dari total penjualan kredit. Langkah pertama itu kita harus menghitung penjualan kredit, di mana total penjualannya itu sebesar 646.200.000 serta penjualan kreditnya itu 70% dikali dengan 646.200.000, maka hasilnya itu 452.340.000. Langkah yang kedua itu kita diminta untuk menghitung estimasi beban piutang tak tertagih, di mana 2% kita kalikan dengan hasil yang tadi 452.340.000 itu menjadi 9.046.800. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian. Jurnal ini untuk mencatat beban piutang tak tertagih dan menyelesaikan saldo cadangan. Jadi ayat jurnal penyesuaian 30 April 2017-nya itu adalah di mana di debitnya itu beban piutang tak tertagih senilai 9.046.800 dan di kreditnya itu cadangan piutang tak tertagih senilai 9.046.800. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, perbedaan pengakuan piutang usaha akuntansi plus perpajakan. Menurut akuntansi, piutang usaha diakui sebesar nilai yang diharapkan dapat ditagih menggunakan metode cadangan penyisihan untuk mencerminkan piutang yang diperkirakan tidak bisa ditagih. Beban piutang tak tertagih diakui dalam laporan laba rugi. Menurut perpajakan, piutang usaha diakui sebesar nilai nominalnya, tidak mengakui metode cadangan. Penghapusan piutang hanya bisa dibebankan jika piutang tersebut benar-benar sudah bisa ditagih atau nyata-nyata tidak bisa ditagih dan sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Jadi, untuk tujuan pajak, kita tidak boleh mengurangkan cadangan piutang tak tertagih sebagai pengurangan penghasilan. Jadi perbedaan utama dari keduanya itu terletak pada bahwasanya akuntansi menggunakan perkiraan cadangan, sedangkan perpajakan mengakui beban hanya ketika piutang benar-benar sudah dihapuskan dan memenuhi syarat. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3, PT Zenoya, dan kita disuruh membuat jurnal penjualan kreditnya. Bahwasanya dapat kita ketahui penjualan barang dagangnya itu senilai 22.250.000 termasuk PPN secara kredit. Jika sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, harga jual termasuk PPN, jadi perlu dipisahkan antara DPP, dasar pengenaan pajak, dan PPN. Jadi DPP-nya itu 100/110 dikali dengan 22.250.000 menjadi 20.227.273 rupiah. Serta PPN-nya itu 10% dikali dengan 20.227.273 rupiah menjadi 2.022.727 rupiah. Jadi jurnal dari hasil yang di atas itu bahwasanya dapat kita debit piutang usahanya itu 22.250.000 yang kreditnya itu penjualan 20.227
Rp227.273 dan di kreditnya itu PPN keluaran sebesar Rp2.022.727. Jika belum dikukuhkan sebagai PKP, perusahaan tidak memungut PPN. Seluruh nilai penjualan diakui sebagai pendapatan. Dari jurnalnya itu didebit piutang usaha senilai Rp22.250.000 dan di kreditnya itu penjualan sebesar Rp22.250.000. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. PT Mandiri, lalu kita disuruh membuat jurnal penjualan dengan PPN. Dari soal ini dapat kita ketahui PT Mandiri atau PKP menjual ke PT Cahaya sebesar 50 juta, ke PT Syair bukan PKP senilai 30 juta. Jadi yang PT Cahaya itu termasuk PKP, yang ke PT Adira tidak punya NPWP sebesar 25 juta, harganya belum termasuk PPN. Jadi perlakuan PPN dari ketiga itu bahwasanya untuk penjualan kepada PKP PT Cahaya PPN normalnya itu 10%. Penjualan kepada non PKP PT Syair PPN-nya itu normal sama juga 10%. Penjualan kepada yang tidak punya NPWP PT Adira PPN-nya itu ditambah 100%, totalnya jadi 20% jadi 20%. Jurnal dari sisi PT Mandiri penjualan itu dimana pada penjualan ke PT Cahaya PKP itu di debitnya itu piutang usaha 55 juta, dimana kita lanjut ke bagian jurnal dari sisi PT Mandiri di bagian penjualan, dimana pada penjualan ke PT Cahaya PKP di debitnya itu piutang usaha sebesar 55 juta, dimana hasilnya itu 50 juta ditambah dengan PPN 10%. Di kreditnya itu penjualan 50 juta dan di kreditnya lagi PPN keluaran 5 juta. Untuk penjualan ke PT Syair bukan PKP, di debitnya itu piutang usaha 33 juta, hasilnya itu dari 30 juta ditambah dengan PPN 10%. Lalu di kreditnya itu penjualan 30 juta, di kreditnya lagi PPN keluaran senilai 3 juta, dan untuk penjualan kepada PT Adira tidak punya NPWP, di mana PPN-nya itu 20% dikali dengan 25 juta menjadi 5 juta. Total piutangnya sama dengan 25 juta ditambah 5 juta menjadi 30 juta. Jadi jurnalnya itu piutang usahanya itu di debit 30 juta, penjualan di kredit 25 juta, PPN keluaran di kreditnya 5 juta. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 5 mengenai PT Sampurna. Kita diminta menganalisis umur piutang. Dapat kita ketahui dari PT Sampurna itu saldo piutang usahanya itu 231 juta, saldo cadangan piutang tak tertagihnya itu 27.500. Data tanggal transaksi dan pembayaran untuk setiap pelanggan dengan syarat kreditnya 5/10 N/60, artinya bisa dapat diskon 5% jika bayar dalam 10 hari, jatuh tempo 60 hari. Estimasi piutang tak tertagih berdasarkan umur. Langkah pertama, kita buat skedul umur piutang per 31 Desember 2017. Kita kelompokkan saldo piutang setiap pelanggan berdasarkan umurnya dari tanggal transaksi sampai 31 Desember 2017. PT Mawar 8 November 50 juta dan 19 Desember itu 65 juta. Belum jatuh tempo. Jadi jumlahnya itu menjadi 115 juta. Dan pada tanggal 25 Mei itu 70 juta menjadi 90 hari. Jadi jumlahnya itu 70 juta. Transaksi lain sudah lunas berdasarkan data pembayaran. Pada PT Melati 8 September nilainya itu 67 juta dan 10 Oktober 79 juta. Dalam jangka waktu 90 hari dari hari ke-31 sampai 60 hari. Pelaku perlu dicek bahwasanya 80 September itu lebih besar daripada 90 hari menjadi 69 juta.
dan 10 Oktobernya itu 31 sampai 60 hari. Dari 10 Oktober ke 31 Desember menjadi 82 hari. Seharusnya lebih besar dari 60 hari. Masuk 60 sampai 90 hari. Tidak ada kolomnya, mungkin masuk dari lebih besar 90 hari. Biasanya 10 Oktober ke 31 Desember itu 82 hari. Jadi masuk ke 61 sampai 90 hari jika ada atau besar dari 60 hari. Karena tabel hanya sampai dengan besar dari 90 hari, maka 79 juta itu masuk ke 90 hari. Ini perlu konfirmasi, tapi untuk contoh kita masukkan sebagai lebih besar dari 90 hari itu sebesar 79 juta. Untuk PT Kamboja 12 Desembernya itu senilai 45 juta belum jatuh tempo menjadi 45 juta. Serta untuk 29 Agustus itu senilai 70 juta dan 19 September itu 50 juta menjadi 90 hari. Jadi jumlahnya itu 120 juta. Untuk PT Tulip 9 Desembernya itu 51 juta belum jatuh tempo. Rekapitulasi untuk contoh di atas itu belum jatuh tempo dari 115 ditambah 45 ditambah 51 menjadi 211 juta. Dari hari ke-1 sampai 30 hari 0, untuk 31 sampai 60 hari juga 0, 60 sampai 90 hari 0, untuk 90 hari 70 ditambah 69 ditambah 79 ditambah 120 menjadi 338 juta. Langkah yang kedua itu kita diminta untuk menghitung estimasi piutang tak tertagih, di mana dia jatuh tempo 5% dikali dengan 211 juta tadi menjadi 10.550.000. Jadi dalam jangka waktu 90 hari dia harus membayar 45% dikali dengan 338 juta menjadi 152.100.000. Jadi total kedua estimasi ini menjadi 162.650.000. Langkah yang ketiga, kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Jadi dari saldo cadangan sekarang senilai 27.500.000 tadi butuh disesuaikan menjadi 162.650.000 tadi. Jadi selisih dari antara keduanya itu menjadi 135.150.000, di mana kita mendebit beban piutang tak tertagihnya sebesar 135.150.000 dan di kreditnya itu cadangan piutang tak tertagih sebesar 135.150.000. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.